Tiga. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama kakak Irene Vanessa Dumalang Hehanusa dari sektor pelayanan 11 Malet. Nama panggilan kakak Irene. Kakak sangat senang hari ini bisa beribadah online dalam ibadah online Persekutuan Teruna GPIB Bukit Zaitun. Sebelum ibadah dimulai, mari kita menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri, sadari diri, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini akan dilayani oleh Kakak Pis. Untuk itu, mari kita siapkan Alkitab, siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai beribadah. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita satu dalam doa. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Zaitun yang kami laksanakan secara online saat ini, kami alaskan dalam nama Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah saat ini. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan Mazmur Pujian yang dibaca dari Kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur 33 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Kitab suci hartaku, tak
Adik-adik teruna, sudah siap kan untuk mendengar firman Tuhan? Nah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dari Alkitab, mari kita mengerahkan hati, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam ibadah IHMPT saat ini, kami sudah siap sebagai teruna, sebagai pelayan untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kami akan membuka Alkitab dan membaca firman-Mu dari sana. Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk dapat mendengar dengan baik, untuk dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Lembaga Alkitab memberikan judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik teruna, kita baru saja membaca Alkitab. Adik-adik semua tadi membaca dari Alkitab masing-masing. Nah, saat ini Kak Pis mengajak adik-adik untuk bersama-sama kita merenungkan, kita merefleksikan bagian bacaan firman Tuhan dari Alkitab ini. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Nah, adik-adik, konteks bacaan kita ini, atau tepatnya tulisan kitab Yesaya pasal yang ke-50 ini konteksnya atau ditulis saat masa di mana umat Israel berada di pembuangan. Nah, adik-adik, umat Israel gagal menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Umat Israel kehilangan identitas sebagai umat yang seharusnya memberi teladan bagi bangsa-bangsa lain tentang hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, dalam kondisi pembuangan, dalam kondisi kehilangan identitas, di pembuangan lagi sebagai budak, tentunya umat Israel berada dalam sebuah kondisi tekanan batin, mengharapkan seorang yang dapat menebus mereka. Nah, adik-adik, bagian bacaan firman Tuhan kita saat ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ketaatan Hamba Tuhan. Kak Pis mau bertanya sebentar sama adik-adik, siapa itu hamba Tuhan yang dimaksud? Adik-adik, hamba Tuhan yang dimaksud dalam bagian bacaan ini bukan menyangkut oknum atau bukan menyangkut orang, siapa orangnya. Hamba Tuhan, siapa orangnya. Bukan menyangkut oknum sekali lagi. Tetapi hamba Tuhan yang dimaksud dalam bacaan saat ini adalah menyangkut tugas, panggilan, dan identitas. Jadi hamba Tuhan yang dimaksud di sini lebih kepada tugas, panggilan, dan identitas. Tidak tahu siapa hamba Tuhan yang dimaksud, tetapi di sini menunjukkan identitas seperti apa, tugas panggilan seperti apa itu seorang hamba Tuhan. Adik-adik teruna yang dikasihi, hamba Tuhan diumpamakan sebagai seorang murid. Adik-adik teruna kan saat ini statusnya sebagai murid-murid, sebagai murid di sekolah, walaupun sekarang sudah sekolah online, adik-adik yang lain sudah online.
Yang lain masih saja harus ke sekolah dan lain sebagainya. Tetapi statusnya adik-adik saat ini sebagai murid di sekolah. Sebagai murid-murid tentunya adik-adik ketika berada di sekolah atau sementara mengikuti pendidikan dari rumah saja, tentu yang dibutuhkan adalah pendengaran. Mendengar apa yang guru sampaikan, mendengar apa yang guru jelaskan. Duduk tenang, mendengar perintah-perintah itu seperti apa, tugas-tugas yang diberikan, perintah tugas itu seperti apa yang harus dilakukan. Tentunya adik-adik, ketika adik-adik mendengar dengan baik, tugas itu pasti adik-adik kerjakan dengan baik. Tapi coba adik-adik tidak mendengar perintah arahan tugas itu seperti apa. Tentunya adik-adik akan bingung apa yang harus dilakukan. Nah, tugas seorang hamba Tuhan sebagai seorang murid yang diumpamakan sebagai seorang murid itu diberikan tugas untuk menyampaikan firman, memperkatakan firman, memberikan semangat bagi orang yang letih lesu. Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Adik-adik, hamba Tuhan di sini membutuhkan ketaatan, atau seorang murid itu membutuhkan ketaatan, kesediaan untuk mau mendengar. Ketaatan yang dimaksud adalah kesediaan untuk mau terus belajar. Ketaatan yang dimaksud adalah mau mengarahkan hidup secara totalitas, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam menjalankan tugas panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, sebuah sikap pasrah kepada Tuhan. Dalam hal ini dapat kita baca bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi. Berarti hal itu dilakukan terus-menerus. Kedekatan yang terus dibangun dengan Tuhan. Hubungan akrab yang terus dibangun dengan Tuhan. Sikap pasrah kepada Tuhan berarti menyerahkan hidup secara totalitas dalam sebuah hubungan kedekatan yang terbangun antara hamba Tuhan dengan Sang Tuan, yaitu Tuhan sendiri. Ketika hamba Tuhan ini menyerahkan hidupnya, ketika dia mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan, di sini dikatakan bahwa ia mempertajam pendengaranku. Mempertajam pendengaran. Berarti di situ dia memberi diri untuk mau lebih peka. Lebih peka lagi mendengar suara Tuhan itu yang mana? Suara yang bukan dari Tuhan itu yang mana? Tentunya ketika sudah menjalin hubungan yang dekat dengan seseorang, adik-adik tentunya sudah mengenal dari suaranya. Walaupun saat dia harus flu dan suaranya sedikit berubah, tapi ketika dia berbicara dari kejauhan, dari telepon atau apa, kita sudah tahu, oh ini si A, ini si B, oh ini teman saya yang namanya ini, kayak gitu. Sebuah kedekatan akan membangun kepekaan dalam diri kita. Di sini adik-adik, ketika kepekaan itu sudah terbangun, ketika kita belajar di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan hambanya ini, hamba Tuhan ini akan dimampukan untuk dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Ketika umat sudah kehilangan harapan, umat sudah kehilangan semangat, di situ hamba Tuhan ini hadir untuk memberi semangat baru. Berarti sebelumnya dia ini sudah punya semangat, barulah dia memberi semangat baru. Perkataannya dapat memberikan semangat. Perkataannya dapat memberikan motivasi, dapat memberikan harapan. Setidaknya kehadiran hamba Tuhan ini, kehadiran murid ini dapat merubah suasana hati menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai, dan seterusnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yang dimaksud dengan Allah membuka telingaku
Maksudnya adalah untuk mendengar dengan baik. Ketika mendengar dengan baik, tentunya tidak akan ada yang memberontak, tidak akan ada yang mau melawan, karena semua instruksi sudah jelas. Nah, itu adalah ketaatan yang sejati. Ketaatan yang sejati dimulai dari dalam hati yang paling dalam. Di situ ada ketulusan. Bukan karena keterpaksaan. Jadi ketika sudah memberi telinga untuk mau mendengar, Tuhan memberikan kata-kata itu di dalam mulut, memberikan lidah untuk mau berkata-kata dengan baik. Di situ dibutuhkan hati yang tulus. Semuanya dimulai dari hati. Sikap pasrah kepada Tuhan. Sikap hidup tidak menyerah. Hidup yang totalitas di bawah kendali Tuhan dapat membuat kita tetap menjadi teguh, tetap menjadi kuat dalam menghadapi berbagai kondisi hidup. Nah, adik-adik, di ayat ke-6 ini agak sedikit mengganggu pikiran kita ketika membaca. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Adik-adik, tentu dalam menjalani hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yang namanya tantangan, yang namanya rintangan, yang namanya persoalan, yang namanya masalah, pasti akan selalu ada. Kita saja mengalaminya. Adik-adik semua pasti juga mengalami hal itu. Hidup tidak selamanya mulus. Tetapi ketika hamba Tuhan ini memberi telinga untuk mau lebih dekat dengan Tuhan, mau lebih peka dengan Tuhan, di situ Tuhan akan memampukan untuk kuat menghadapi kondisi hidup apapun. Termasuk walaupun harus di sini dikatakan ketik muka untuk diludahi atau dinodai. Kondisi yang tidak diinginkan sekalipun. Mungkin lebih kepada kondisi di mana kita dipermalukan. Kondisi di mana kita harus totalitas menyerahkan diri bahwa inilah hidup saya seperti itu. Tidak lari dari kenyataan maksudnya. Memberi punggung berarti tidak lari dari kenyataan hidup ini, tetapi menjalaninya dengan tuntunan Tuhan. Adik-adik sekalian, mari memberi telinga untuk mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mau memberi telinga mendengar suara Tuhan? Di sini dibutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Suara Tuhan itu yang seperti apa, Kak? Seperti itu. Suara Tuhan itu dapat kita mengerti dari membaca firman Tuhan. Dari membaca Alkitab. Di situ kita tahu, suara Tuhan itu seperti ini ya. Maunya Tuhan itu seperti ini. Dari Alkitab kita belajar. Mari membangun semangat untuk terus membaca firman Tuhan dari Alkitab. Mari terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, supaya Tuhan semakin mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir dari renungan hari ini, Kak Pis mau mengajak adik-adik sekalian untuk sedikit berefleksi. Bagaimana kehidupan adik-adik di tengah dunia online, digital saat ini. Ketika adik-adik sudah siap untuk berada di kehidupan digital, adik-adik tentunya wow sekali begitu, jadi orang yang hebat. Kita secara digital kita sudah terkoneksi dengan dunia luar. Nah, adik-adik membangun komunikasi yang selalu online, tentunya kita membutuhkan kuota untuk selalu ada di dunia media sosial. Adik-adik pasti lebih tahu soal ini, karena adik-adik semua sudah terkoneksi. Buktinya saja saat ini kita terkoneksi. Kak Pis lagi ada di tempatnya Kak Pis, adik-adik di tempatnya adik-adik, tapi kita masih saling terkoneksi. Ketika koneksi buruk, pasti Kak Pis tidak didengarkan suaranya. Pasti suaranya Kak Pis tidak terdengar. Tetapi kalau koneksi baik, tentunya adik-adik akan mengikuti ibadah juga dengan baik. Nah, adik-adik, ketika ada yang pernah mengatakan kepada Kak Pis seperti ini, Kak, ketika kita tidak ada kuota, rasanya kita hilang dari dunia ini. Kak Pis langsung bertanya, kok kayak gitu deh? Iya Kak, karena
serasa dunia itu langsung sepi, karena kalau di media sosial itu ramai sekali hidup itu Kak. Walaupun cuma sendiri tapi kita punya banyak teman. Tetapi ketika kehabisan kuota, hidupnya langsung kayak gini. Wow, begitu. Nah, adik-adik, hubungan kita dengan Tuhan harus dilihat seperti itu. Kita harus terus membangun komunikasi secara intens dengan Tuhan. Jangan pernah putus koneksi dengan Tuhan. Putus koneksi internet boleh hilang dari dunia. Terus bagaimana kalau putus koneksi dengan Tuhan? Tentunya suara Tuhan itu tidak akan kita dengar dengan baik. Kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan untuk terus memperlengkapi diri kita. Ketika kita membangun koneksi yang baik dengan Tuhan, kita semakin diperkaya dalam kehidupan ini. Kita diperkaya, dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan karya Tuhan. Tuhan memampukan adik-adik teruna sekalian untuk menjadi berkat bagi orang lain lewat perkataan, perbuatan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Biar ku nunggu tempuh harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Baik adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami anak-anak-Mu tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu, di mana Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dari awal ibadah hingga pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati akan kebenaran firman, sehingga apa yang kami dengar boleh kami lakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami tidak lupa berdoa bagi adik-adik teruna. Mari Engkau memberkati kehidupan mereka, terlebih khususnya dalam kehidupan mereka di masa-masa studi mereka Tuhan. Ya Tuhan, mari Engkau mampukan mereka, sehingga mereka mampu untuk menjalankan itu semua dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi kedua orang tua mereka. Mari Engkau mampukan mereka, mari Engkau selalu menjaga dan melindungi mereka, sehingga mereka menjadi kedua orang tua yang baik bagi anak-anak mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi gereja, terlebih khususnya Gereja Bukit Zaitun. Mari Engkau memberkati pelayanan-pelayanan di dalamnya, orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya. Mari Engkau memberkati, sehingga mereka mampu menjadi pelayan yang baik Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara, terlebih khususnya para pemimpin Tuhan. Mari Engkau memberkati, sehingga mereka menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benak. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri IHMPT hari ini, mari sama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Bapa dan di dalam Roh Kudus, kiranya memampukan kita sekalian untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini telah selesai. Tetap semangat dalam beraktivitas, jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.